Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangga kita, hargai tetangga kita, hormati tetangga kita, hargai saudara kita, hormati saudara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akhraja nataijal fikri lil arbabil hija wa khata anhum min sima'il akli kulal hijabi min sihabil jahli hatta nahat sumusum marrifah raudar tihal munkasifah. Nahmaduhu jalal alal in'ami binikmatil iman wal islami. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita, nikmat kesehatan, nikmat sehat akal dan badan, terutama nikmat yang paling besar yaitu nikmat iman dan Islam. Salawat beserta salam mari kita curah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha fahuwa yasku di'kul ma'asi faka'annama yasku rabbahu. Barang siapa yang bangun di subuh hari, kemudian dia mengeluhkan urusan kehidupannya kepada makhluk, maka pada pagi hari itu dia sudah mengeluhkan Tuhannya kepada makhluk. Wa man asbaha li umuri dunya hajiman faqad asbaha sakhiton 'alallah. Barang siapa yang bangun di pagi hari, ketika dia bangun dia pusing memikirkan urusan dunianya, maka pada pagi hari itu dia seakan-akan telah membenci Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang bangun di pagi hari yang dipikirkan hanya urusan dunia, urusan dunia, urusan dunia, urusan dunia, maka Allah akan memberikan kesibukan kepada orang itu. Sibuk, 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 lelah, 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 capek, dan ujungnya nanti akan kecewa orang itu. Tetapi barang siapa yang bangun di subuh hari, di pagi hari, yang dipikirkan bukan hanya urusan dunia tetapi dipikirkan juga urusan akhiratnya, untuk kebaikan akhiratnya, maka pada pagi hari itu orang itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang bangun di pagi hari, di subuh hari, ketika dia bangun, dia sudah berniat di dalam hatinya ingin membantu tetangganya, ingin membantu saudaranya, maka Allah akan beri kemudahan dia dalam urusan ibadahnya dan urusan dunianya. Jadi ketika kita berada di subuh hari, di pagi hari, niatkanlah yang baik-baik. Karena kalau kita di awal hari, di awal aktivitas kita, di awal hari atau di subuh hari, diniatkan dengan yang baik-baik, maka insya Allah
yang akan kita lakukan adalah yang baik-baik dan yang akan kita hasilkan juga yang baik-baik. Maka pantas kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika kita selesai sholat subuh, aktivitas yang kita lakukan setelah selesai sholat subuh, pergi ke kebun, pergi ke kantor, pergi bekerja, pergi apapun, niatkanlah bahwa kita menunggu datangnya sholat zuhur. Maka dari waktu subuh sampai waktu zuhur dicatat oleh para malaikat sebagai kebaikan. Begitu pula ketika datang waktu zuhur, setelah selesai sholat zuhur, niatkan aktivitas kita yang kita lakukan setelah selesai sholat zuhur adalah untuk menunggu datangnya sholat asar. Maka dari waktu zuhur sampai waktu asar dicatat oleh malaikat sebagai kebaikan. Ketika datang waktu asar, setelah selesai sholat asar, niatkanlah aktivitas yang kita lakukan setelah selesai sholat asar adalah untuk menunggu datangnya sholat maghrib. Maka dari waktu asar sampai waktu maghrib dicatat oleh malaikat sebagai kebaikan. Begitupun ketika selesai sholat maghrib, niatkanlah aktivitas kita yang kita lakukan setelah selesai sholat maghrib adalah untuk menunggu datangnya sholat isya. Maka dari waktu maghrib sampai waktu isya dicatat oleh Allah, dicatat oleh para malaikat sebagai kebaikan. Terus dan seterusnya. Dan nanti ketika kita mau menutup aktivitas kita, yaitu kita mau tidur, di situ dibiasakan sebelum tidur kita membersihkan anggota badan kita, membersihkan lahiriah kita, membersihkan batiniah kita. Orang-orang dulu sebelum tidur itu dia membersihkan anggota badannya dengan membaca istighfar 10 kali untuk mata, 10 kali untuk mulut, 10 kali untuk telinga, 10 kali untuk tangan, 10 kali untuk kaki, 10 kali untuk hati. Astaghfirullahaladzim min kulli danbin adim. Astaghfirullahaladzim min kulli danbin adim. Kalau terlalu panjang, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya Allah, bila mana mata ini pernah memandang rendah orang, pernah memandang hina orang, pernah memandang jelek orang, pernah memandang yang tidak diridhoi olehmu, ya Allah, ampuni dosa mata ini, ya Allah. Ampuni, jangan sampai mata ini penyebab celaka nanti di akhirat. Istighfar 10 kali untuk mata. Karena barang siapa yang selalu memandang rendah orang, selalu memandang enteng orang, selalu memandang jelek orang, maka Allah akan memandang rendah orang itu. Istighfar 10 kali untuk mata. Istighfar 10 kali untuk mulut. Astaghfirullahaladzim min kulli danbin adim. Astaghfirullahaladzim min kulli danbin adim. 10 kali. Niatkan istighfar yang kita baca, tobat kepada Allah. Ya Allah, siapa tahu mulut ini pernah mencaci maki orang. Siapa tahu mulut ini pernah menjelek-jelekan orang. Siapa tahu mulut ini pernah berbohong, ya Allah. Ampuni dosa mulut ini, ya Allah. Jangan sampai gara-gara mulut ini celaka nanti di akhirat sana. Istighfar 10 kali untuk mulut. Istighfar 10 kali untuk tangan, sama istighfarnya. Astaghfirullahaladzim min kulli danbin adim. Astaghfirullahaladzim min kulli danbin adim. Istighfar 10 kali untuk kaki. Astaghfirullahaladzim min kulli danbin adim. Astaghfirullahaladzim min kulli danbin adim. Dan yang selanjutnya adalah istighfar untuk hati. Ketika istighfar untuk hati, simpan tangan kita di dada sebelah kiri. Simpan begini. Baru baca istighfarnya adalah astaghfirullahaladzim min jami'i dunubi kabiriha wa sogiriha. Astaghfirullahaladzim min jami'i dunubi kabiriha wa sogiriha. Ya Allah, bila mana di dalam hati ini ada rasa benci, ya Allah, hapus rasa benci itu. Bila mana di dalam hati ini ada rasa sombong, ujub, ria, takabur, ya Allah, hapus di dalam hati ini.
Siapa tahu dalam hati ini Anda dendam, ya Allah, hapus. Bersihkan diri kita lahir dan batin. Setelah kita membersihkan diri kita secara lahiriah dan secara batiniah, maka yang selanjutnya adalah biasakanlah memaafkan dosa tetangga kita. Memaafkan dosa saudara kita. Sebab kata Rasulullah, man taba walam yardo hosoma'a falaisa bitaibin. Barang siapa yang bertobat kepada Allah tapi tidak mau memaafkan dosa tetangganya, tidak mau memaafkan dosa saudaranya, maka orang itu tidak termasuk orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maafkan dosa tetangga kita, maafkan dosa saudara kita. Sebab dalam sebagian hadis dikatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarhu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangga kita, hargai tetangga kita, hormati tetangga kita, hargai saudara kita, hormati saudara kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tubtahul abwabal jannah yaumal isnin wa yaumil khamis. Dibuka pintu surga pada hari Senin dan hari Kamis. Fayughfaru likulli abdi. Maka diampuni semua dosa hamba-hamba. La yusyrik billahi say'an. Orang yang tidak menyekutukan Allah dengan segala apapun, dengan sesuatu apapun. Tetapi illa rojulan kanat bainahu wa baina akhihi sahnahu. Kecuali orang-orang di antara dia, kecuali seseorang yang antara dia dengan tetangganya, dengan saudaranya masih terjadi permusuhan. Jadi Allah tidak mengampuni dosanya kalau pintu surga itu dibuka setiap hari Senin dan hari Kamis, dan hari Senin hari Kamis orang yang tidak musyrik, tidak menyekutukan Allah diampuni oleh Allah, kecuali orang-orang yang tidak baku akur dengan tetangganya, baku jelek-jelekan tetangganya, tidak diampuni oleh Allah, ditunda pengampunannya sebelum dia akur dengan tetangganya. Sebab dosa yang berhubungan dengan manusia itu susah sekali tobatnya. Tobatnya harus minta maaf. Kalau kita pernah menjelek-jelekan orang lalu bertobat kepada Allah, ya Allah, telah ku jelek-jelekan tetanggaku, ya Allah, minta ampun ya Allah. Kata Allah, tidak akan dulu ku terima tobatmu sebelum kamu meminta maaf kepada orang yang pernah ku jelek-jelekan. Kalau kita pernah mengambil haknya orang lalu bertobat kepada Allah, ya Allah, telah ku ambil haknya tetanggaku, telah ku ambil haknya saudaraku, ya Allah, minta ampun ya Allah. Kata Allah, tidak akan dulu kuterima tobatmu sebelum kau mengembalikan haknya orang yang pernah kau ambil. Maka kita sebagai tetangga yang baik, sebagai saudara yang baik, maafkanlah dosa tetangga kita, maafkanlah dosa saudara kita. Walaupun tetangga kita tidak minta maaf, walaupun saudara kita tidak minta maaf, maafkanlah. Karena kebiasaan orang soleh itu sebelum tidur selalu memaafkan dosa tetangganya. Ya Allah, kalau ada orang pernah memfitnah saya, ya Allah, ampuni dosanya, ya Allah. Kalau ada orang pernah menjelek-jelekan saya, ya Allah, ampuni dosanya, ya Allah. Kalau ada orang pernah mengambil hak saya, ya Allah, ampuni dosanya, ya Allah. Tetapi susah memaafkan dosa tetangga itu. Susah memberi maaf itu, dan susah juga meminta maaf itu. Susah. Makanya rajin-rajinlah meminta maaf. Jangan malu-malu daripada nanti kita di akhirat, daripada amal kita tidak dulu diterima oleh Allah, tidak diterima sebelum kita baku akur dengan tetangga kita. Tidak baku jelek-jelekan tetangga. Sebab kata Rasulullah, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Sampai 3 kali Rasulullah bersumpah. Demi Allah tidak sempurna imannya. Demi Allah tidak sempurna imannya. Demi Allah tidak sempurna imannya. Adalah orang yang tetangganya tidak merasa enak, tidak merasa nyaman, merasa terganggu dengan tingkah laku dia. Tetangga kita tidak merasa nyaman dengan ucapan kita. Tetangga kita tidak merasa nyaman, tidak merasa enak dengan tingkah laku kita. Maka kata Rasulullah,
tidak sempurna imannya, tidak sempurna imannya, tidak sempurna imannya. Maka saya sering katakan bahwa di dalam akidah Islam itu asyhadu alla ilaha illallah, bagus hubungan dengan Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bagus hubungan dengan makhluk Allah. Antara asyhadu alla ilaha illallah dengan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tidak bisa dipisahkan itu. Tidak bisa dipisahkan, harus beriringan. Bagus kepada Allah, bagus kepada makhluknya Allah. Kalau kita hanya bagus kepada Allah, tidak bagus kepada makhluknya Allah, itu pun tidak diterima. Bagus kepada makhluk tapi tidak bagus kepada Allah, itu pun tidak. Karena antara asyhadu alla ilaha illallah dengan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tidak bisa dipisahkan. Ada seorang ulama namanya Abu Hashim. Abu Hashim itu tidak pernah terlewat sholat tahajudnya. Tidak pernah terlewat sholat duhanya. Tidak pernah terlewat ngaji Qur'annya. Suatu ketika Abu Hashim mau mengambil air wudhu untuk sholat tahajud. Ketika dia mau mengambil air wudhu untuk sholat tahajud, dia melihat seorang makhluk yang berpakaian putih. Kaget Abu Hashim. Siapa ini? Lalu bertanya Abu Hashim itu kepada makhluk yang berpakaian putih. Wahai, siapa engkau? Kata makhluk yang berpakaian putih. Saya malaikat yang diutus oleh Allah untuk mencatat orang-orang yang dicintai oleh Allah. Abu Hashim kaget. Wah, saya ini kapang orang yang dicintai oleh Allah. Kebetulan malaikat itu membawa buku. Abu Hashim bertanya kepada malaikat itu, wahai malaikat, buku apa itu yang kau pegang? Kata malaikat itu, ini buku adalah buku nama-nama orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Abu Hashim, coba buka buku itu, adakah namaku di situ? Dibuka oleh malaikat itu. Ketika dibuka oleh malaikat itu, ternyata namanya tidak tercantum dalam buku yang orang-orang yang dicintai Allah. Tidak ada namamu di sini. Kaget Abu Hashim. Kenapa namaku tidak ada? Coba buka lagi. Dibuka lagi. Tidak ada namanya. Padahal dia tidak pernah terlewat sholat tahajudnya. Tidak pernah terlewat sholat duhanya. Tidak pernah terlewat ngaji Qur'annya. Tetapi dia tidak termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah. Menangis Abu Hashim. Kata malaikat itu, Abu Hashim, ku tahu kau sering sholat tahajud. Kau tidak pernah terlewat sholat tahajud. Kau tidak pernah terlewat sholat duha. Kau tidak pernah terlewat ngaji Quran. Tetapi kamu tidak pernah memperhatikan tetanggamu. Tetanggamu sakit, tidak pernah kau jenguk. Tetanggamu meninggal, tidak pernah kau layan. Tetanggamu kesusahan, tidak pernah kau bantu. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri, hanya memikirkan diri sendiri. Dia tidak termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya perhatikan tetangga kita, perhatikan saudara kita. Jangan hanya memikirkan diri sendiri. Sebab di dalam Islam ada yang disebut muhibban nafsi, sayang pada diri kita dan sayang kepada orang lain. Kalau kita hanya sayang kepada diri kita, tidak sayang kepada tetangga kita, tidak sayang kepada saudara kita, maka belum sempurna iman kita. Maka belum sempurna iman kita. Nah, kalau kita sudah memaafkan dosa tetangga kita, dosa saudara kita, setelah selesai itu, maka bacalah doa tidur. Ketika selesai baca doa tidur, biasakan sambil menunggu mata tertutup, hembusan napas kita ketika masuk berzikir, ketika mengeluarkan napas berzikir. Allah, Allah, Allah. Masuk Allah, keluar Allah, Allah, Allah. Sampai tertutup mata kita, maka dalam tidur itu terus dicatat oleh malaikat, tidak berhenti mencatat malaikat kebaikan, 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 kebaikan. Terus bernilai ibadah tidur kita. Dan kalau kita mati ketika tidur itu, maka matinya adalah mati fisabilillah. Seperti itu. Perbaiki hal-hal yang terkecil seperti itu. Perbaiki. Kalau kita hal yang terkecil saja sudah tidak kita bisa perbaiki, bagaimana hal-hal yang terbesar? Kalau kita sudah memperbaiki hal-hal yang terkecil seperti tadi, mengamalkan seperti tadi, maka akan timbullah di dalam diri kita keikhlasan. Keikhlasan dalam ibadah, keikhlasan dalam berbuat, keikhlasan. Ikhlas itu adalah sawaun ala sariroti wa ala niati. Sama antara isi hati dengan perbuatan.
Itu adalah ikhlas. Kalau orang sudah ikhlas, maka di situ hidupnya akan tenang, akan menjadi orang yang sa'idun fi dunya, sa'idun fil akhirah, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Orang yang ikhlas adalah orang yang sama antara isi hatinya dan perbuatannya. Mau ada orang banyak, begitu juga. Mau ketika ada orang sedikit, begitu juga. Kalau beda ketika ada orang banyak, beda ketika ada orang sedikit, beda ketika ramai, beda ketika sendirian. Nah, berarti belum ikhlas. Makanya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man ahsana solata haitsu yurau. Barang siapa yang membaguskan solatnya ketika ada orang banyak, bagus solatnya ketika ada orang banyak. Allahu Akbar, bagus. Tetapi ketika solat sendirian, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika solat fardu bagus, Allahu Akbar. Ketika solat sunat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Beda. Saya tanya, ketika ramai, ketika solat banyak orang, siapa yang disembah? Allah. Ketika sendirian, solat sendirian, siapa yang disembah? Allah. Ketika solat fardu, siapa yang disembah? Allah. Ketika sholat sunnah, siapa yang disembah? Allah. Kenapa beda? Ketika sholat sendiri, ketika sholat banyak orang, bagusnya, gerakannya lambat. Ketika sholat sunnah, ketika sendirian sholatnya, lihat, beda. Berarti belum ada keikhlasan di diri kita. Ikhlas yang paling rendah adalah ikhlas ketika kita ikhlas itu, ikhlas yang paling rendah, tingkatan ikhlas yang paling rendah adalah ketika kita mau berharap sesuatu. Karena banyak orang yang sholat, yang disembah bukan Allah. Siapa yang disembah? Keinginannya yang disembah. Kenapa ki sholat duha? Supaya mudah rezeki. Kenapa ki sholat tahajud? Supaya ini, supaya itu. Itu ikhlas paling rendah. Karena yang dia sembah bukan Allah, tetapi yang disembah adalah keinginannya. Kenapa ki rajin baca surat Al-Waqiah? Supaya rezeki begini-begini. Berarti ibadahnya yang disembah bukan Allah, tetapi yang disembah adalah keinginannya. Yang disembah adalah keinginannya. Makanya perbaiki keikhlasan kita. Perbaiki keikhlasan kita. Tanda-tanda orang dalam hatinya ikhlas, diantaranya adalah tidak membeda-bedakan makhluknya Allah. Kalau kita masih membeda-bedakan makhluknya Allah, berarti belum ada keikhlasan di dalam diri kita. Karena ada orang itu membeda-bedakan makhluk Allah. Kalau sama orang kaya, ketemu sama orang miskin, mana kau? Ya. Kalau ada tetangga orang kaya sakit, banyak yang menjenguk. Baru sakit gigi sudah banyak yang menjenguk. Banyak yang menjenguk. Coba orang miskin sakit, sudah sakaratul mautun belum ada yang menjenguk-jenguk. Kalau tetangganya sakit, kalau tetangganya ada acara yang satu orang kaya, yang satu orang miskin, orang kaya didatangi, orang miskin kadang, jangan dia sana bisa datang. Kalau ada tamu orang kaya yang satu orang miskin, mana yang dikasih keluar kue? Orang kaya. Tidak ada apa-apa di rumah, hutang sana, hutang sini. Ada tamu orang miskin, kasih saja air gelas. Lihat, masih membeda-bedakan makhluknya Allah. Kalau orang masih membeda-bedakan makhluknya Allah, berarti belum ada keikhlasan. Kenapa harus dibeda-bedakan? Orang kaya makhluk Allah, orang miskin makhluk Allah, pejabat makhluk Allah, rakyat makhluk Allah. Samakan. Kepada orang kaya kita hargai, hormat. Kepada orang miskin juga hargai, hormati. Berarti kalau kita masih membeda-bedakan makhluknya Allah, berarti belum ada keikhlasan di dalam hati kita. Terus tandanya orang ikhlas itu apa lagi? Tandanya orang ikhlas itu adalah selalu mendoakan tetangganya. Bahagia kalau tetangganya dapat nikmat. Kalau tetangganya bersedih, dia juga ikut bersedih. Berarti itu sudah ada keikhlasan. Ibu, bahagia tidak ibu kalau tetangga ibu beli mobil? Bohong. Karena biasa tetangganya beli mobil, dia sibuk mencerita ke sana ke sini. Beli mobil dari mana itu uang? Jangan-jangan
jualan, jangan-jangan, jangan-jangan, paling juga nyicil beli, terus cerita. Nah, makanya kalau tanda orang ikhlas itu selalu mendoakan. Pernahkah ibu dan bapak setelah selesai sholat, ya Allah, mudahkanlah rezeki tetanggaku, ya Allah, lancarkanlah usaha tetanggaku, ya Allah. Pernah tidak? Pernah tidak, ibu? Tidak. Tidak. Padahal kata Sayyidina Ali, kalau doa kita mau cepat dikabul oleh Allah, doakan dulu tetangga kita, doakan dulu saudara kita, lalu berdoa untuk diri kita. Maka itu cepat dikabul oleh Allah doa kita. Apalagi kalau kita mendoakan orang yang menjelek-jelekan kita. Apalagi kita baik kepada orang yang suka memfitnah kita, yang suka menjelek-jelekan kita, yang suka menggosip kita. Ibu, kira-kira kalau ada orang suka menjelek-jelekan kita, lalu orang itu sakit, mau dijenguk atau tidak orang itu? Mau dijenguk atau tidak? Tidak. Mau didoakan atau tidak? Mau didoakan tidak orang itu? Doa apa kira-kira? Mudah-mudahan cepat mati. Nah, maka kalau doa kita mau cepat dikabul oleh Allah, biasakanlah doakan dulu tetangga kita, doakan dulu saudara kita, maka insya Allah doa kita akan cepat dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tanda-tanda orang yang ada keikhlasan di dalam dirinya adalah orang yang selalu mendoakan tetangganya, mendoakan saudaranya. Kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap pergi sholat subuh diludahi oleh orang Yahudi ketika lewat, apa Rasulullah senyum? Lewat lagi pas sholat subuh diludahi, senyum. Lewat lagi diludahi, pas ketika kemana ini orang yang meludahi, tidak ada. Ternyata orang yang suka meludahinya sakit. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah pergi ke pasar, beli buah-buahan. Dijenguk itu orang yang suka meludahinya. Kira-kira kalau kita ada orang sering meludahi kita baru sakit, mau tidak menjenguk, membuahkan buah-buahan kepadanya? Mau tidak? Itulah sifat ikhlas, tanda-tanda orang yang ada keikhlasan di dalam dirinya. Makanya nanti yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti di yaumil kiamah nanti tidak lagi berguna harta dan anak, tetapi orang-orang yang akan selamat di akhirat sana adalah orang-orang yang menghadap kepada Allah dengan qalbun salim, hati yang selamat, hati yang selamat, hati yang bersih. Hati yang bersih adalah hatinya orang-orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak orang nanti daerah sana celaka, ada orang kaya dipanggil, hei orang kaya, maju ke depan, kata Allah. Apa pekerjaanmu waktu di muka bumi? Kata orang kaya itu, waktu di muka bumi, saya sumbang sana, sumbang sini, membantu sana, membantu sini. Untuk siapa kau menyumbang? Untuk siapa kau? Karena siapa kau menyumbang? Karena siapa kau membantu? Karenamu ya Allah. Apa kata Allah? Kadabta. Bohong. Kau sumbang sana, sumbang sini, membantu sana, membantu sini. Bukan karenaku, tapi karena ingin dipuji bahwa kau orang dermawan, bahwa kau orang baik. Malaikat lemparkan orang kaya ini ke neraka. Dia celaka bukan karena membantunya. Dia celaka bukan karena menyumbangnya, tetapi dia celaka karena busuk hatinya. Karena busuk hatinya. Dipanggil orang yang berilmu, hei orang yang berilmu, maju ke depan. Apa pekerjaanmu waktu di muka bumi? Aku ketika di muka bumi mencari ilmu dan mengamalkan ilmu. Untuk siapa? Karena siapa kau mencari ilmu? Karena siapa kau mengamalkan ilmu? Karenamu ya Allah. Kata Allah, kadabta. Bohong. Kau waktu di muka bumi mencari ilmu, mengamalkan ilmu bukan karenaku, tapi karena ingin dipuji bahwa kau orang alim, bahwa kau orang pintar. Malaikat lemparkan orang yang berilmu ini ke neraka. Dia celaka bukan karena mencari ilmu dan mengamalkan ilmunya, tetapi dia celaka karena busuk hatinya, karena kotor hatinya.
Makanya itulah ketika sebelum tidur meminta kepada Allah supaya dibersihkan hati kita dengan cara yang tadi. Simpan tangan kita di sini, ya Allah. Kalau ada rasa dendam di dalam hatiku, ya Allah, ampuni, ya Allah, ampuni. Kalau ada buruk sangka dalam hatiku, ya Allah, ampuni, ya Allah, ampuni. Kalau ada di dalam hatiku sifat sombong, sifat ria, ujub, ampuni, ya Allah, ampuni. Itu cara membersihkan hati di antaranya. Cara membersihkan hati. Banyak cara-cara membersihkan hati dengan tobat. Bukan hanya tobat, sholat tobat saja. Bukan hanya tobat ketika melakukan dosa. Tetapi tobat, banyak orang yang melakukan tobat. Orang-orang dulu, orang tua dulu. Ketika potong kuku, tobat dulu. Ketika potong rambut, tobat dulu. Ketika potong kuku, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, saya mau potong kuku, ya Allah. Jangan sampai kuku yang saya potong ini masih membawa dosa yang belum ditobati, ya Allah. Pernahkah kita sebelum potong kuku, tobat dulu? Sebelum potong rambut, tobat tuh, ya Allah. Saya mau potong rambut, ya Allah. Jangan sampai rambut yang kupotong ini masih membawa dosa. Ini rambut pernah dibawa magosip. Ini rambut pernah dibawa menjelek-jelekan orang. Ya Allah, ampuni, ya Allah, ampuni. Baru potong rambut. Karena ketika kita potong kuku, ketika kita potong rambut, ada dosa yang belum ditobati di kuku itu. Ada dosa yang di rambut yang dipotong, ada dosa. Nanti di akhirat sana akan minta pertanggungjawaban kepada kita di akhirat sana. Hati-hati seperti itu. Hal-hal yang terkecil seperti itu. Mudah-mudahan kita sebelum meninggal itu, mudah-mudahan kita bisa memperbaiki ibadah kita, memperbaiki kualitas ibadah kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelum ditutup, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa sallim, amin. Allahumma ja'al salatika wa barakatikal mursalin imamin muttaqin khatamin nabina sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban kasir wasifan kulidain. Allahumma rizqna hibdin nabiyina wa daka mursalina wa fami arifina wa nawil qalbi binuri ilmi wal iman wa a'udzu bika min kasrisal hadayan wa bihaqi Muhammadin wa bihaqi kitabika munajjal ala lisanikal mursalin wa bisiridatika, ya Allah. Ya Allah, ini kami hambamu yang sepeminta-minta menghadap kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ini kami hambamu yang penuh dengan dosa menghadap kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ampunilah segala dosa kami, ya Allah. Dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Jauhkanlah kami dari siksa kubur dan api neraka, ya Allah. Jauhkanlah kedua orang tua kami dari siksa kubur dan api neraka, ya Allah. Ya Allah, jangan dulu pertemukan kami dengan kematian, ya Allah. Sebelum kami bisa memperbaiki ibadah dengan betul-betul, ya Allah. Sebelum kami bisa bertobat dengan betul-betul, ya Allah. Ya Allah, bila mana kami bertemu dengan kematian, ya Allah, pertemukan kami dengan kematian yang indah, kematian yang nikmat, kematian yang dijemput oleh malaikat dengan La ilaha illallah. Ya Allah, bila mana orang tua kami bertemu dengan kematian, ya Allah, pertemukan orang tua kami dengan kematian yang indah, kematian yang nikmat, kematian yang dijemput dengan La ilaha illallah. Ya Allah, bila mana di antara kami ada orang tuanya atau keluarganya yang sudah meninggal, ya Allah, kami mohon, ya Allah, luaskanlah di alam kuburnya, ya Allah. Terangilah di alam kuburnya, ya Allah. Berilah kenikmatan di alam kuburnya, ya Allah. Allahumma ihdina wa kun lana ya Rabbana mulian mursidan ila ma tubina wa tarda bihi ana faqad fawadna ilaika amarona. Ya Allah, bimbinglah kami menuju ridhomu, ya Allah. Bimbinglah kedua orang tua kami menuju ridhomu, ya Allah. Bimbinglah anak cucu kami menuju ridhomu, ya Allah. Allahumma ya daimal fadli alal bariyah, ya basital yadaini bil atiyah, ya sahibal mawahibis saniyah, salli ala sayyidina Muhammadin khairi wara sajiyatan waghfir lana waghfir lana waghfir lana waghfir lana waghfir lana, ya Allah. Waghfir lana waghfir lana waghfir lana dunubana, ya Allah. Allahumma ya sami'ad du'a isma du'ana, ya Allah. Isma du'ana, ya Allah.
Faya Rabbi qabul doana, Faya Rabbi qabul doana, Faya Rabbi qabul doana. Ya da'ala fi hadhihi saniyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.